Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Chandra Muhammad Reiga dengan NPM yang sudah tertulis. Saya sini akan menjelaskan tentang chapter 14, yaitu bagaimana data masuk ke dalam komputer. Sebenarnya tugas ini tidak hanya saya saja, tetapi ini tugas kelompok di mana kita akan membahas 3 chapter. Tetapi kebetulan teman saya sampai saat ini 31 Desember 2023 mereka tidak bisa dihubungi, sedangkan deadline-nya tanggal 2 Januari. Jadi kita lanjut saja. Bagaimana data masuk ke dalam komputer? Proses masuknya data ke dalam komputer ada 2 cara, yaitu dengan kabel atau dengan nirkabel. Nah, proses input sendiri itu melalui sinyal dari perangkat yang dikirimkan, lalu diterima dan masuk ke dalam bus. Dalam kasus perangkat device, yaitu perangkat yang sudah ada di device-nya, sinyal akan langsung dikirim melalui bus. Tentu saja tidak semena-mena seperti itu. Ada prosesnya, di mana dari device dia akan masuk kepada kompatibilitas check atau compatible check, di mana para sinyal-sinyal tersebut akan diubah dulu menjadi kode biar bisa dibaca oleh komputer, ataupun dicek juga apakah komputer memadai atau tidak. Setelah masuk ke bus data akan dikirimkan kepada CPU untuk pengeksekusian, lalu ke random access memory, lalu akan melakukan prosedur instruksi. Sesudah dari sana akan dikeluarkan di antarmuka output. Antarmuka output ini seperti kompatibilitas check, yaitu mengrecognize lagi data supaya bisa dibaca oleh device yang bersangkutan, contohnya seperti suara, di mana device ini membutuhkan speaker untuk mengeluarkan suaranya, maka akan di-recognize dulu menjadi data frekuensi suara, seperti itu. Untuk kasus dalam device sendiri, misalkan laptop yang sudah mempunyai speaker, maka dia akan output di dalam device-nya, ataupun jika kita menggunakan speaker eksternal, dia akan mengoutput melalui perantara. Bisa itu port kabel, bisa melalui perantara, bisa itu port kabel, mencolokkan dulu audio jack, ataupun dengan Bluetooth. Nah, device input itu tidak hanya yang seperti saya jelaskan. Di sini kita punya keyboard, mouse atau touchpad, scanner, dan mikrofon atau kamera. Di sini kita bisa melihat juga bahwa halnya menginput data ke dalam komputer bukan hanya tentang input ketikan dalam keyboard saja, tetapi gerakan mouse, lalu gambar dari scanner atau gambar dari kamera atau suara dari mikrofon itu juga termasuk dalam inputan data. Nah, untuk device input nirkabel sendiri ada jaringan Bluetooth yang sudah kita tahu, Wi-Fi, infrared, Near Field Communication NFC, yaitu kartu, dimana contohnya kita punya kartu SIM, itu kan ada kuningan emasnya. Nah, kuningan emasnya itu disebut dengan Near Field Communication, di mana ntar akan dibaca dari sana dan mendapatkan IP ataupun data untuk menghubungkan ke server. Nah, lalu ada wireless presenters, gesture control yaitu mouse, ada voice recognition yaitu mic, dan wireless charging device. Untuk wireless charging device ini baru, seperti keluaran HP sekarang yang bisa dicas tanpa dicolok, itu adalah wireless charging device, di mana kita hanya menyimpankan gadget kita ke atas perangkat yang bisa menambah baterai tanpa dengan kabel. Nah, bagaimana cara scanner dapat mengkonversi sebuah gambar? Lagi-lagi ini namanya chapter 15, tapi saya yang buat, jadi kita lanjut saja. Nah, pertama, scanner itu ada 3 jenis. Beberapa jenis scanner ada dari flatbed, yaitu scanner yang memiliki kaca, ada sheet fed, yaitu scanner yang hanya bisa meng-scan per lembar, dan ada scanner ponsel, di mana di sini kita sering menggunakannya untuk scan QR, ataupun kita sering menggunakannya untuk tugas-tugas, ataupun juga untuk keadaan mendesak seperti kita harus membuat file PDF dan sebagainya. Nah, penyusunan dokumen atau gambar. Dokumen atau gambar yang akan dipindai ditempatkan dengan rapi di tempatnya sesuai dengan jenis scanner yang dipilih. Scanner mengandalkan cahaya untuk menerangi dokumen yang akan dipindai dengan rangkaian sensor CCD atau Charge Code Device, atau
CIS, Contact Image Sensor, mengukur refleksi cahaya dari dokumen yang nantinya akan menjadi sinyal listrik yang akan dikirimkan melalui port input. Jadi di sini kita mendapatkan info juga bahwa scanner itu hanya mengeluarkan port input sinyal listrik gitu. Itu untuk scanner eksternal. Untuk scanner HP sendiri mungkin saja sudah langsung terbaca, tapi di sini kasusnya adalah scanner eksternal. Jadi setiap adanya dokumen yang kita pindai, maka dia akan merefleksikannya dengan data sinyal listrik, bukan data sinyal langsung ya, tapi sinyal listrik on off seperti itu. Nah, lalu ada konversi dan pemrosesan optimasi. Sinyal listrik akan diubah menjadi data digital ADC atau analog to digital convert. Nah, ini tuh yang saya sebutkan tadi. Jadi sinyalnya itu mesti bersifat listrik, bukan ADC, bukan analog gitu. Nah, yang dapat mengubah sinyal analog sehingga dapat diproses oleh komputer. Jadi ADC ini untuk mengubah sinyal listrik tadi untuk bisa diproses oleh komputer. Nah, tergantung dari jenis scanner, beberapa scanner dengan teknologi yang lebih maju dapat menghilangkan noise ataupun noda-noda di kertas atau dokumen kita dan melakukan optimasi warna ataupun keakuratan scan tergantung pada jenis dan versinya. Semakin baru, semakin banyak juga scanner yang sudah canggih gitu, atau mungkin bukan scanner lagi tapi satu perangkat alat yang udah ada scannernya gitu. Oh ya, seperti contoh juga kita ambil contoh di fotokopian. Kalau kita mau fotokopi sebuah file, maka hasilnya akan hitam putih tergantung dari kita mintanya berwarna atau tidak. Itu juga termasuk ke dalam versi ataupun jenis scanner yang kita minta. Nah, penyimpanan, output, dan juga OCR. Hasil pemindaian akan disimpan dengan format JPEG, PDF, atau TIFF tergantung daripada jenis yang kita pilih. Selain itu, scanner dapat mengirimkan hasilnya ke perangkat lain seperti printer ataupun device-device lain melalui Gmail atau clouding. Nah, OCR, Optical Character Recognition. Jika pemindai berisi OCR atau scannernya mempunyai OCR, maka dokumen yang sudah dipindai dapat diedit kembali dalam perangkat lunak. Ini tuh jadi gini, kalau kita memindai sebuah catatan, kita hanya bisa melihatnya sebagai PDF atau sebagai gambar. Tapi dengan OCR ini, Optical Character Recognition, kita bisa editnya lagi di dalam Microsoft Word ataupun software lainnya. Jadi ini tuh sebenarnya untuk membaca karakter. Tapi kadang ada beberapa kasus juga seperti pembacaan kurang optimal yang bisa disebabkan oleh gambarnya sendiri yang rusak, font yang terlalu belibet, ataupun keadaan scanner sendiri yang dimana sensor cahayanya yang sudah melemah. Nah, gambar atau warna. Pada beberapa scanner yang lebih canggih, gambar bisa dipindai menjadi kode warna RGB, red, green, blue, atau garis vektor yang lebih akurat. Ya, semakin canggih, semakin akurat juga cara scanner ini memindai. Kadang juga bisa memindai warna, tapi keakuratan warnanya itu tergantung dari berapa high spec-nya pemindai tersebut. Nah, kita lanjut ke chapter yang ketiga, chapter 16, bagaimana komputer mengonsumsi daya. Ini juga sebenarnya tugas kelompok juga teman saya, tapi teman saya tidak bisa dihubungi, jadi saya saja. Lanjut. Sumber daya dan PSU. Nah, sumber daya sendiri untuk komputer itu berasal dari listrik yang dipakai. Komputer biasanya berasal dari listrik rumah tangga ataupun adanya baterai tergantung pada device yang digunakan, misalkan handphone, tablet, dan juga laptop itu menggunakan baterai. Nah, lalu tadi PSU. Apa sih itu PSU? PSU itu adalah Power Supply Unit yang bertugas untuk mengubah listrik AC, yaitu listrik bolak-balik rumah tangga, menjadi listrik DC atau listrik searah yang dapat digunakan oleh komputer internal komponen. Seperti itu. Nah, intinya hanya mengubah listrik AC ke DC sih. Tapi ini sangat penting ya, karena kalau kita langsung memasukkan listrik AC kepada sebuah komponen, maka yang terjadi akan konslet.
Distribusi daya dan CPU. Nah, dari daya dari PSU akan didistribusikan kepada internal komputer, termasuk motherboard, CPU, RAM, penyimpanan hardware seperti hard disk dan SSD. Nah, sebagian besar daya yang digunakan itu habis oleh CPU, bukan habis, tapi digunakan oleh CPU. Karena CPU sendiri bertanggung jawab menjalankan instruksi dari program, dan ini memerlukan daya yang cukup signifikan. CPU sendiri kan menjalankan program ya, ataupun membaca dan terus-menerus tanpa henti. Jadi, sejumlah listrik yang dia butuhkan juga terus-menerus, tidak seperti komponen lainnya yang mungkin membutuhkan listrik hanya ketika dia dipakai, tapi untuk CPU sendiri dia secara terus-menerus dipakai. Operasi komponen periferal dan pemeliharaan. Nah, komputer juga memerlukan daya untuk pengoperasian perangkat periferal seperti keyboard, mouse, printer, monitor. Nah, jadi seperti yang kita tahu bahwa halnya komputer biasa atau PC, personal komputer, dia itu kan hanya berupa kotak saja gitu, tidak ada monitor yang lain-lainnya. Sehingga biasanya untuk keyboard dan juga mouse yang tidak Bluetooth dan tidak include baterai, dia mengambil listrik dari PC tersebut untuk aktif. Begitu juga dengan handphone dan juga laptop. Kedua perangkat ini mempunyai monitor atau layar yang mengambil daya listrik dari device utama seperti itu. Lalu sebagian daya digunakan untuk membuat komputer tetap aktif, mendukung operasi siap pakai, dan juga kebutuhan seperti penggerakan pendingin suhu internal supaya proses tetap optimal. Ini masuk ke pemeliharaan, di mana setiap daya atau setiap komponen di dalam sebuah device itu tidak mati, tapi disebut tidur. Mereka tetap mempunyai aliran listrik, tapi sangat kecil. Jadi mereka juga butuh listrik walaupun tidak besar. Nah, lalu ada penggerak pendingin suhu internal. Sebenarnya ini termasuk ke dalam pengambilan listrik, tapi kita masuk ke dalam pemeliharaan juga, karena itu masuknya ke pengoptimalan. Lalu ada daya GPU dan mode hemat energi. Nah, GPU sendiri adalah singkatan dari Graphic Processing Unit. Ini terpisah, biasanya berada di komputer-komputer gaming ataupun desain grafis high spec untuk membuat warna lebih akurat, dan ini cukup membuat penggunaan daya yang cukup signifikan. Seperti yang kita tahu, desain grafis sendiri butuh yang namanya akurasi warna supaya dapat mendesain lebih bebas dan lebih banyak variasinya. Terkadang, desain grafis selalu menumpuk warna dengan layer, sehingga membuat pengkoordinasian warna harus sangat stabil. Selain dari itu, gaming juga sama. Mereka mengumpulkan aset-aset dari desain grafis untuk menjadikan tampilan yang lebih indah gitu. Tanpa ada GPU ini, baik itu gaming maupun desain grafis, tidak akan seoptimal untuk mengeluarkan warna. Sedangkan warna sendiri itu kan banyak kodenya ya, dan bervariasi, sehingga membutuhkan daya yang cukup signifikan lagi untuk memprogres komponen tersebut. Nah, sekarang mode hemat daya energi atau mode menidurkan perangkat keras yang tidak digunakan. Nah, ini tuh merupakan langkah yang biasanya digunakan di dalam device untuk membantu mengurangi konsumsi daya yang besar. Seperti contohnya, di handphone kita punya daya hemat energi, di mana akan menjadi warna kuning lambang baterainya, dan dia itu akan mematikan beberapa fungsi yang terus berjalan, ataupun mode super hemat, di mana dia hanya bisa digunakan untuk teleponan saja. Jadi semua device yang lain itu ditidurkan dan hanya bisa digunakan untuk teleponan seperti itu. Lalu lanjut ke pengisian baterai dan monitoring konsumsi daya. Nah, pada laptop sendiri atau tablet ataupun handphone dan gadget lainnya yang memiliki baterai, pengisian itu selalu dalam baterai. Jadi ketika kita menyolokkannya kepada colokan listrik rumah tangga, dia tidak akan langsung diproses dan menjalankan device, tetapi dia akan masuk ke baterai untuk mengecas full baterai dan dipakai terus-menerus seperti itu. Lalu ada dari beberapa device yang bisa mementoring konsumsi daya. Jadi kita bisa melihat langsung perangkat mana sih yang mengonsumsi daya lebih besar dan
kita harus gimana memanualkannya, mematikannya gimana sebenarnya. Dalam mode tidur itu sudah digunakan secara efektif, secara otomatis, tetapi monitoring hemat daya ini terkadang juga memang monitoring ini bagusnya hanya untuk melihat juga. Terkadang di monitoring juga kita bisa tahu di mana komponennya sudah rusak. Misalkan dia memuat listrik berlebih tapi pengeluarannya kecil, ataupun dia itu pengeluarannya kecil tapi kita butuh besar, dia tidak optimal, kita bisa lihat di monitoring ini. Sekian dari saya, Chandra Muhammad Reza, kelompok 1, orang yang satu-satunya mengerjakan tugas ini. Sejauh ini, ya terima kasih dan sampai jumpa lagi di tugas berikutnya.